Kisah ini melanjutkan episode sebelumnya, di mana rakyat Hastinapura yang hendak meninggalkan kota mereka untuk pergi ke Indraprastha telah dicegah oleh Raja Anggakarna. Demikian juga dengan Rusali yang tidak diizinkan pergi meninggalkan Hastinapura. Dewi Kunti datang dan mencoba untuk menyadarkan tindakan Karna yang keliru. Tindakan yang dilakukan oleh Dewi Kunti menjadi perbincangan di kalangan istana Hastinapura. Sementara itu di kamarnya, Raja Dretarastra bertanya kepada pamannya Bisma, apakah hukumannya bagi seseorang yang sengaja melawan perintah raja. Bisma menjawab, siapa orang yang melakukan pelanggaran juga penting untuk dipertimbangkan. Kadang untuk menyelamatkan nyawa seseorang, seorang dokter mengamputasi bagian tubuh dari orang lain, tapi itu tidak membuatnya bersalah dan dia tidak bisa dihukum, bahkan dia diberi sebuah hadiah. Apa yang dilakukan oleh Kunti di gerbang istana, itu bukanlah sebuah hal yang salah. Bahkan dia menghentikan munculnya sebuah protes. Dursasana juga datang menemui ayahnya dan menuntut agar Dewi Kunti segera dihukum atas tindakannya yang telah berani menentang perintah seorang raja. Dursasana berkata, "Aku sudah dengar perbincangan di antara masyarakat di dalam kerajaan, kakek. Semua orang bilang, kalau perintah yang mulia raja sangat sulit untuk dipatuhi, maka carilah perlindungan ke Ibu Ratu, sekarang tidak ada lagi yang takut pada raja." Ibunya Dewi Gandari tidak setuju dengan pendapat anaknya itu. Gandari berkata, kewajiban raja bukanlah menyebarkan ketakutan kepada rakyatnya. Kewajibannya adalah melindungi rakyatnya dari semua ketakutan dalam hidupnya itu. Dengan memberikan hukuman kepada Kunti, itu berarti mereka telah menantang para Pandawa dalam sebuah pertempuran. Namun Dursasana tetap menginginkan agar Dewi Kunti dihukum agar tindakannya itu tidak menjadi contoh bagi masyarakat lainnya. Bisma yang telah bersumpah akan mengabdikan dirinya kepada tahta Hastinapura juga tidak bisa berbuat apa-apa selain mengikuti perintah dari sang raja. Bisma berkata, "Aku melayani kerajaan ini yang mulia, raja yang akan mengambil keputusannya. Aku hanya punya satu anugerah. Anugerah itu telah diberikan oleh ayahku. Anugerah untuk menentukan waktu kematianku sendiri. Aku tidak punya anugerah yang lain lagi yang mulia." Menyadari maksud dari ucapan Bisma itu, Dretarastra pun akhirnya memutuskan untuk tidak menghukum Dewi Kunti. Namun di sisi lain, Dretarastra juga memberikan perintah agar semua orang, baik rakyat ataupun keluarga kerajaan Hastinapura, tidak boleh datang dan hadir di acara pengukuhan kerajaan Indraprastha. Keputusan itu mendapatkan protes keras dari Ibu Ratu. Gandari berkata, "Jangan lakukan itu, tuanku. Seorang ibu hidup hanya dengan satu harapan, yaitu untuk bisa melihat anak-anaknya merasakan kebahagiaan dan keberhasilan. Saat anak-anak Kunti akan mendapatkan kebahagiaan terbesarnya, bagaimana mungkin kita bisa merenggut kesempatan itu untuk menyaksikannya bagi Kunti?" Namun Dretarastra tetap pada keputusannya semula. Bisma yang kecewa mendengarkan keputusan raja, segera pergi meninggalkan tempat tersebut. Sementara itu, terlihat Raja Anggakarna sedang memberikan sedekah kepada para Brahmana. Brahmana sangat menghargai Karna sebagai orang yang sangat dermawan. Namun Karna terlihat sangat tidak bahagia. Karna berkata, "Aku bukan orang yang baik, Brahmana. Aku memberikan sedekah ini hanya karena ayahku pernah bilang bahwa tidak ada yang lebih hebat daripada memberikan sedekah. Tapi sayangnya, hal seperti itu terus-menerus terjadi pada diriku ini, yang membuat jiwaku menjadi tidak murni." Setelah selesai memberikan sedekah kepada kaum Brahmana, Karna ditemui oleh Rusali dengan memberikan kabar bahwa Dewi Kunti dilarang untuk mengikuti upacara pengukuhan di Indraprastha. Rusali pun meminta kepada Karna agar menyampaikan permintaannya kepada temannya Duryodhana supaya ia diizinkan pergi ke Indraprastha.
Mendengar hal itu, Karna seolah tidak percaya dan ia pun lalu bergegas pergi menemui temannya Duryodhana. Sementara itu di kamarnya, Karna melihat temannya itu sedang asik bermain dadu bersama Raja Gandhara Sangkuni. Karna lalu menyatakan protesnya karena tidak mengizinkan Dewi Kunti untuk pergi ke Indraprastha. Karna berkata, dengan menahan ibu orang lain sebagai tahanan dan demi membalaskan dendam kepada anak-anaknya adalah keburukan, teman. Saat sang raja menaiki seekor gajah, dia naik di punggungnya dan bukan di kepalanya. Kepala gajah itu harusnya selalu dihargai karena itu sama seperti kepala Dewa Ganesha. Teman, kau telah mencoba membakar Ibu Kunti hidup-hidup di Warnabrata dan itu sudah sangat jahat. Tapi untungnya sekarang Ibu Kunti bisa lolos dari semua itu. Tolong jangan pisahkan Ibu Kunti lagi dari anak-anaknya. Duryodhana menjadi sangat marah dan tidak terima mendengarkan ucapan Karna seperti itu. Dia menganggap bahwa Karna telah melupakan sumpah setia kepada dirinya. Melihat perdebatan yang semakin memanas, Sangkuni pun ikut bicara. Sangkuni berkata, "Raja Angga, sebuah kerajaan tidak bisa hanya diatur berdasarkan sebuah kebenaran saja. Kau adalah seorang raja. Kadang kau harus menjadi bagian dari keburukan, dan kadang kau harus membuat sebuah kesalahan." Karna lalu berpaling dan menatap dalam-dalam Raja Gandhara Sangkuni, dan sambil berlutut di hadapan Duryodhana, seraya melepaskan mahkotanya, dia meminta agar dirinya dicopot saja dari posisinya sebagai seorang raja di wilayah Angga. Duryodhana pun semakin emosi hingga menyebut Karna dengan kata-kata yang kasar. Duryodhana mengungkit sejarah Karna sebagai anak seorang kusir. Jelas-jelas kata itu sangat menyakiti hati Karna, namun Karna tetap bisa mengendalikan emosinya itu. Karna berkata, "Aku mohon jangan marah temanku, aku akan selamanya menjadi perisaimu. Dengan perintahmu saja, aku akan menerima 100 kematian sekalipun. Tapi untukku melayanimu, tidak penting bagiku lagi untuk menjadi seorang raja." Walaupun demikian, Duryodhana tetap merasa tidak senang dengan ucapan dari Karna. Namun Sangkuni menyela bahwa semua itu adalah keputusan dari Karna sendiri. Sangkuni menyarankan jika itu adalah permintaan Karna, maka sudah seharusnya bagi Duryodhana untuk mengabulkannya. Dan sebelum pamit, Karna meminta agar Rusali diizinkan pergi ke Indraprastha. Permintaan itu pun disetujui oleh Sangkuni, meskipun hal itu pasti akan membuat sang raja marah. Namun Sangkuni berjanji akan menjelaskannya kepada Raja Dhritarashtra. Setelah Karna pergi, Duryodhana pun mengajukan protes kepada Sangkuni atas apa yang telah dilakukannya. Namun dengan kata-kata politisnya, Sangkuni akhirnya berhasil meyakinkan Duryodhana. Nah, apakah yang akan dilakukan oleh Karna setelah tiba nanti di Indraprastha? Nantikan kisahnya dalam episode selanjutnya. Silakan juga tonton koleksi video di channel ini. Dan jangan lupa klik like, subscribe, dan aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan notifikasi video-video selanjutnya.